Halo guys, David di sana. Oke, kali ini kita akan melanjutkan series kita untuk belajar komputer dari nol. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang Microsoft Word. Oke, langsung aja. Di sini kita akan langsung bikin blank dokumen aja karena kita ingin mulai dari scratch ya, dari nol. Oke, mungkin saya nggak akan cover semua fitur yang ada di Microsoft Word, jadi saya akan membahas fitur-fitur yang paling sering digunakan di Microsoft Word. Oke, kita mulai dari tab Home dan Ribbon atau fitur-fitur yang ada di tab Home. Oke, jadi di sini ada yang namanya jenis font. Misal kita di sini ngetikkan saya Budi Mandagi, temannya Dede Inul. Kita bisa merubah font ini menggunakan fitur yang ada di sini. Misal ini kan defaultnya Calibri, kita bisa pakai Times New Roman, Arial, Tahoma, Poppin, Superman. Superman ini sangat mantap sekali ya. Kalian bisa download di Google Font kalau pengen font-font yang baru dan nggak ada di sini. Oke, selanjutnya ada yang namanya font size. Kita bisa merubah ukuran dari font dari sebuah teks. Misal ini defaultnya 11, kita bisa rubah ke 14, atau kita juga bisa menggunakan icon yang ada di sini. Misal Dede Inunya ini kita gedein atau kita kecilin, bisa pakai icon ini. Lalu di sini ada jenis sentence. Jadi kita bisa merubah format dari sebuah kalimat. Misal sentence case ini dia bakalan nge-capitalize awal huruf doang. Lalu ada lower case, jadi semuanya kecil nggak ada capitalize. Terus upper case semua jadi capital. Ada capitalize X word, jadi setiap kata itu dia bakalan capital. Lalu ada double case, dia kecil di awalnya dan besar selanjutnya. Oke, lalu di sini ada clear all formatting, jadi dia bakalan kembaliin semua format dari awal. Dia bakalan balik ke Calibri ke 11. Misal ini kita bold, kita balikan, dia bakalan kembali ke default. Lalu di sini ada bold, Dede Inun, Dedenya ini saya Inunya saya bold, lalu Dedenya saya italic, temannya ini saya underline. Kita juga bisa memilih jenis underline-nya kayak gini. Ada wave underline, lenggak-lenggi. Lalu ada strike through, Mandaginya saya coret, oke. Lalu di sini ada subscript dan superscript. Misal subscript ini adalah untuk pangkat, misal 9 pangkat 8 pakai subscript. Misal kecilnya ini kita pengen di bawah teman-teman. Temannya kecilan di sini. Nah, ini aneh ya, tapi ya adalah fitur ini. Good to know that this feature is here. QR formatting, lalu ada selanjutnya text effect and typography. Jadi kita bisa memilih text effect-nya kayak gini, berbayang-bayang, warnanya menjadi 3D, banyak sekali. Cuman sekarang jarang sih digunakan. Dulu sih saat saya masih kecil nih sering banget pakai kayak glow gini. Mantap sekali. Oke, selanjutnya ada text highlight color. Misal hari ini saya belajar Microsoft Word. Misal Microsoft Word-nya saya ingin nge-highlight atau nge-stabilo kuning, dan juga warna lain kayak hijau gitu. Lalu nextnya ada yang namanya font color. Kita bisa merubah warna dari font. Misal defaultnya kan hitam, kita misal pengen yang baca itu agak buta dikit, merah dan nggak putih biar nggak bisa baca, itu bisa. Oke, selanjutnya ada yang namanya bullets. Create a bulleted list. Jadi di sini tuh 3 ini tuh buat ngebikin list ya. Saya disuruh belanja ibu, antara lain kita bikin bullet di sini palawija, lalu sembako, lalu bumbu. Nanti kita bisa bikin kayak gini itu menggunakan bullet, atau kalau kita nggak mau pakai bullet kita bisa menggunakan numbering, misal kayak gini, atau pakai ABC juga bisa. Lalu ada yang namanya multi level list. Nah, misal kita pengen multi level list pakai huruf gini ya, kita pengennya kayak gini, jadi kita enter aja, lalu kita type. Di palawija nih ada apa aja sih, misal jahe, terus kunci. Di sembako ada yang namanya beras, lalu gula. Lalu di bumbu ada yang namanya merica, cabai. Kita pakai yang namanya multi level list. Lalu next, di sini ada yang namanya align left, center, align right, dan justify. Yang pertama align left dulu. Misal contohnya kayak gini aja. Lauren 10. Oke, misal align left ini untuk meratakan sebuah teks atau sebuah kalimat itu ke rata kiri. Jadi secara default dia bakalan align left. Nah, sedangkan center meratakan kalimat atau teksnya itu ke tengah.
kayak gini. Lalu ada align right untuk meratakan ke kanan, dia akan meninggalkan ruang di sisi kiri. Lalu ada justify untuk meratakan kanan dan kiri. Nah, yang paling rapi itu biasanya justify. Lalu ada yang namanya line and paragraph spacing. Ini bisa kita pakai untuk menentukan spasi dari setiap enter. Setiap paragraf kita pakai ini. Lalu ada yang namanya shading. Jadi shading itu hampir mirip dengan text highlight color, tapi bedanya dia kayak lebih kalau misal kita pakai highlight color nih, nah di enternya itu dia nggak ada warnanya, tapi kalau kita pakai shading dia bakalan ada warnanya gitu, jadi lebih continue colornya. Lalu di sini ada border. Nah, kita bisa pakai border ini untuk bikin garis di left, right, atau di all, bottom. Ini bisa pakai ini. Lalu di sini ada yang namanya heading. Nah, heading ini misal bab 1, bab 2. Nah, kalau kita tekan find, nah di sini kan misal kita ngetik skripsi itu kan banyak babnya. Nah, kita susah gitu loh mau meloncat ke sini ke sana, itu susah kalau nggak menggunakan ini. Nah, ini itu fungsinya untuk memudahkan kita untuk menavigasi dokumen. Misal bab 1 ini saya kasih heading 1, bab 2 saya kasih heading 2. Nah, bab 1 ini terdiri dari bab 1A misal. Ini saya kasih heading 2. Jadi dia anaknya bab 1, anaknya heading 1. Jadi itu lebih memudahkan kita kalau pengen menavigasi sebuah dokumen yang sangat panjang. Lalu ada yang namanya replace. Nah, replace ini misal saya mau merubah ibu ini menjadi bapak, replace all aja. Nah, jadi ibunya langsung jadi bapak. Lalu ada select all, select object, ya sama kayak Ctrl A kayak gini. Ini cuma buat pointer. Oke, mungkin itu di menu di tab home ya. Lanjut kita akan ke tab insert. Nah, di insert ini yang paling sering digunakan itu antara lain ada yang namanya header, footer, page number, lalu insert picture, insert tabel. Oke, yang pertama header. Misal saya pengen headernya kayak gini, lalu footernya saya insert kayak gini. Saya hapus dulu. Oke, jadi header dan footer itu biasanya digunakan untuk halaman. Jadi halaman yang terus bertambah gitu biasanya pakai footer page number, nomor halaman ya, kayak gini ya. Jadi setiap kali kita ganti ke page baru, dia bakalan ada gitu sebagai template. Jadi itu fungsinya untuk header dan footer. Lalu ada yang namanya insert pictures. Kita bisa memasukkan gambar di Microsoft Word ini, misal kayak gini ya, sangat simple. Nah, di pictures ini ada menu tambahan, picture format, kita bisa crop kayak gini, atau bahkan remove background dan lain sebagainya. Lalu ada juga insert tabel. Nah, misal kita pengen buat tabel di sini. Nama, Budi, tanggal lahir 30 Februari 2001, usia 4 tahun. Misal kita pengen bikin tabel ya, tinggal insert terus tabel, lalu kita menentukan berapa kolom atau berapa baris yang kita mau. Di sini juga kita bisa menghilangkan border dari tabelnya, misal no border atau alt borders atau left border 2. Oke, mungkin itu aja fitur yang kita bahas kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuat atau merecreate newspaper atau dokumen yang ada di Google. Kita akan praktekkan membuatnya dari awal. Yuk, langsung aja. Oke, saya udah menemukan newspaper yang desainnya cukup oke menurut saya ya. Di sini ada header, lalu ada heading di sini. Di sini ada judul, subheading, isi dari artikelnya, gambar lagi, subheading lagi, penjelasan artikel lagi. Terus di sini ada footer. Oke, langsung aja kita bikin versi barunya. Kita pilih blank dokumen, saya akan split view, memudahkan saya untuk memplagiat. Seperti itulah bahasanya. Oke, di sini ada heading, Larana, Inc. Tinggal kita ketikkan, lalu tekan tab fashion news, dia bold, fontnya itu kayaknya Times New Roman, kita besarin dikit 12. Lalu di sini ada garis. Untuk membuat garis sebenarnya ada banyak tipe garis ya, ada banyak cara juga. Yang biasanya saya pakai gini, misal sama dengan atau pagar, ada min juga, ada underscore. Tinggal pilih aja sesuai yang kita mau. Untuk ini mungkin kita pakai yang pagar aja. Lalu bisa kita lihat di sini dia ada kayak space gitu di sini ya. Jadi kita bakalan pakai yang namanya line spacing 1,5 cukup deh. Oke, itu untuk headernya. Lalu footernya, jadi untuk membuat dokumen itu biasanya kita bikin header dan footernya dulu, lalu baru bodinya. Min ini pakai garis biasa, lalu www.belajarword.com, terus ada yang namanya page number. Kita tinggal insert aja current position number. Nah, tinggal tekan tab. Lalu kalau kita pengen tetap warnanya jadi hitam, kita tinggal ganti font color. Oke, ini underline-nya dihilangin aja. Terus dia kayak ada space-nya juga, jadi kita atur juga spacing-nya. Oh, ini after-nya ya.
jadi pakai layout aja mungkin. Before-nya nah 6 poin cukup sih. Oke, untuk ini Times New Roman juga fontnya, terus bold ukurannya 12 cukup. Oke, untuk footer dan headernya udah jadi kayak gini. Sekarang kita bikin bodinya. Oke, di sini ada heading fashion photography. Tekan dulu fashion photography. Terus kita pakai heading 1 di sini. Colornya tetap hitam. Times New Roman. Kita besarin rata tengah. Bold. Lalu ada subheading namanya capturing the essence of style. Rata tengah, Times New Roman juga. Ukurannya kita sesuaiin, terus warnanya hitam juga. Oke, coba kita cek di navigation. Nah, mantap. Lalu ada garis pemisah, pakai pagar-pagar juga. Terus kita atur line spacing-nya, ini 2 cukup. Oke, lalu di sini ada judul artikel. Kita bisa pakai title atau heading 3 ini sebenarnya. Fashion foto. Oh, karena ini ada 2 kolom, berarti kita pakai table di sini. Insert table 2x1 aja, maksudnya 2 kolom 1 baris. Fashion photographers often work closely with stylists, designers, and models to develop a creative concept for a photoshoot. Lalu isinya kita bisa pakai dengan lorem aja. Ini 1, terus terdiri 4. Oke, ini kita pakai heading 3 aja. Times New Roman, warnanya hitam, terus dia lebih gede dari ini. Jadi misal 16 aja. Yang ini Times New Roman, tapi nggak bold. Yang ini bold, yang ini 12. Terus kita butuh gambar di sini. Saya cari di pixel aja. Ini keren ini aja. Sebenarnya kalau mau memasukkan gambar kita bisa cukup copy di sini ya, lalu paste, Ctrl V. Tapi kalau mau agak yang lebih ribet dikit ya di download dulu ya kan, lalu di insert pictures, device, ke download. Nah, lalu kita kecilin sesuai ukurannya kita mau. Ini karena kurang vertikal, kita tambahin aja loremnya. Kita sesuaiin ukurannya. Oke, ini kita justify dia karena rata kanan kiri. Lalu kita butuh gambar lagi, kita cari dulu 1 lagi. Misal ini oke nih, kucing nih. Oke, ini aja. Karena digambar 1:1, jadi kita crop aja, apa? Kita kecilin dikit. Oke, terus layoutnya 1. Fashion photography can be categorized into editorial and commercial. Ini kita pakai heading 3 kayak ini. Times New Roman. Ukurannya berapa tadi? 16. Bold. Lalu kita ketikin isi artikelnya pakai lorem aja. 2 paragraf, terus isinya 10. Kita hapus saja, nggak kepanjangan. Oke, terus kita justify, ini kita enter. Nah, voila. Oh, ini format page numbernya 1. Oke, misal kita mau bikin nextnya, jadi headernya udah ada, tinggal bikin bodinya. Ini kalau mau headernya nggak terlalu makan banyak ini ya. Nah, ini before-nya kita bisa kurangin di sini di tab layout, misal 0 poin deket. Lalu di sini kan dia nggak ada bordernya, kita bisa hilangin juga pakai ini, no border. Terus tinggal tekan Ctrl P untuk melihat reviewnya. Wow, keren sekali. Wow. Oh, ini tinggal 1 lagi. Set. Wow, mantep kan? Udah kayak yang asli. Nah, jadi itulah kegunaan dari Microsoft Word untuk mengolah dokumen, mengolah kata, dan lain sebagainya. Aplikasi yang sangat mantap sekali, yang kita wajib bisa di era sekarang. Ya minimal bisa fitur-fitur dasarnya lah. Kalau nggak bisa advance kayak orang yang bikin gambar Gundam di Microsoft Word itu sangat susah sekali. Ya minimal kita bisa dasar-dasarnya. Karena memang sangat penting dan di semua industri, di semua divisi hampir menggunakan yang namanya
aplikasi Office. Saya tidak akan membahas Google Docs karena kalau kita bisa mengoperasikan dan menggunakan Microsoft Word, otomatis juga bisa menggunakan Google Docs karena lebih simpel dan lebih sedikit fiturnya. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Like dan komen jika kalian suka, subscribe dan share jika kalian baik hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.